Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, gimana dulur? Sehat walafiat ya? Alhamdulillah dulur, kita harus selalu bersyukur dulur. Tuh lihat, gunung membentang luas, tanah-tanah di mana-mana. Itu merupakan sumber daya alam yang harus patut kita cintai dan kita pelihara. Seperti inilah yang namanya tanah-tanah sumber kekayaan. Begini dulur, mengenai pertanahan dulur, saya akan membahas perbedaan tanah ulayat dengan tanah desa. Nah, untuk itu perbedaan apa yang lebih spesifik lagi nanti saya bahas setelah dulur like, komen, share, dan subscribe. Oke dulur. Oke dulur, saya lanjutkan lagi. Tanah ulayat adalah tanah milik masyarakat hukum adat, milik masyarakat semuanya, milik masyarakat desa. Tapi pengelolaannya dikelola oleh masyarakat desa. Jadi kalau perbedaan tanah ulayat dengan tanah desa itu sebenarnya sama saja. Tapi yang paling lebih spesifik lagi, arti daripada ulayat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat desa. Untuk apa dikuasai oleh masyarakat desa? Ya, untuk otomatis untuk kemakmuran desa tersebut. Contohnya untuk fasilitas desa, contohnya untuk pembangunan desa. Contohnya juga kebanyakan masyarakat desa itu untuk pasar, bisa saja seperti itu. Terus untuk kegiatan-kegiatan desa, mungkin untuk tempat-tempat wisata atau dan lain sebagainya. Ya itulah, kembali kepada masyarakat desa lagi. Itu yang dimaksud dengan tanah hak ulayat atau tanah desa. Seperti itu dulur. Secara garis besar dalam hukum pertanahan, yang dimaksud dengan tanah ulayat atau tanah desa adalah jadi tanah adat atau tanah masyarakat desa tersebut. Di situ sepanjang menurut kenyataannya itu masih ada. Jadi kalau masih ada tanah tersebut ya dikelola oleh masyarakat desa tersebut. Jadi seperti itu. Acuannya adalah Undang-Undang Pokok Agraria dan juga itu hampir-hampir mirip atau sama sebenarnya. Kalau hak ulayat atau hak pertanahan adalah hak pertuanan atau istilahnya juga hak persekutuan lah, seperti itu. Tapi kalau hak untuk desa atau tanah desa adalah hak untuk kas desa, biasanya yang dimiliki oleh desa. Kas desa tanah bengkok atau tanah milik desa. Jadi seperti itu. Jadi mirip-mirip lah antara hak ulayat atau tanah ulayat dengan tanah desa. Tanah desa adalah tanah, saya ngambil kesimpulan itu sepanjang tanah ulayat itu masih ada dan statusnya tetap dikelola oleh masyarakat desa, tidak bisa dijadikan hak milik orang per orang atau hak milik oleh masyarakat desa tersebut. Namun apabila tanah itu sudah berubah menjadi adat ulayat atau istilahnya dikuasai oleh masyarakat adat dan diakui oleh masyarakat adat dan disetujui oleh masyarakat adat, otomatis bisa dialihkan, bisa menjadi hak milik, tergantung dari masyarakat adat tersebut, tergantung dari masyarakat yang ada di sekitar tanah tersebut. Seperti itu.
Sedangkan tanah adat atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Jadi menyebutkan bahwa tanah desa adalah tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah desa. Kalau tanah ulayat tadi oleh masyarakat desa, sedangkan tanah desa adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa. Beda, masyarakat desa yang satu ulayat, yang satu adalah pemerintah desa. Jadi untuk kepentingan juga pendapatan asli dari desa tersebut. Contohnya untuk pengelolaan lahan wisata, atau untuk pasar, atau untuk yang berbau-berbau komersil, dan pengelolaan agro dan lain sebagainya, itu nanti kembali kepada kas desa. Sedangkan tanah ulayat dikembalikan kepada kas masyarakat desa tersebut. Ya, jadi dasar hukum tanah ulayat sesuai aturan nomor 51 tahun 1960 tentang pokok agraria. Sedangkan tanah desa sebagai acuan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa tanah hak ulayat seperti kami sebutkan di atas tadi menjadi perbedaan adalah tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan di dalamnya terkandung hak ulayat, sedangkan tanah desa merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan. Jadi perbedaannya seperti itu. Lebih spesifik lagi adalah tanah yang dikuasai oleh hukum adat tertentu dan di dalamnya terkandung hak ulayat. Itu untuk tanah hak ulayat, sedangkan tanah masyarakat desa adalah merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan. Saya kira singkatnya seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa perbedaan tanah ulayat dengan tanah desa? Sesuai aturan hukumnya, tanah ulayat adalah tanah yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 51 Tahun 1960, sedangkan untuk tanah desa adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Seperti itu. Oke dulur, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Satu lagi ilmu pertanahan yang dulur dapatkan. Semoga ini menjadi pengetahuan, penambahan wawasan. Jangan lupa like, komen, dan share, subscribe. Oke dulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum.